Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Sebelumnya kami sampaikan duka yang mendalam, duka seluruh alam, penduduk langit dan bumi, makhluk mujarrad dan maddi, atas syahadah Hujjatullah fil ardi Imam Hasan Askari alaihi salam. Semoga dengan kita mengingat syahadah para Hujjatullah dan syumusil ilahi, yakni cahaya-cahaya dan matahari-matahari ilahi di muka bumi ini, menjadi jalan bagi kita, tarikat dan wasilah bagi kita untuk menapaki jalan-jalan yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh Allah Ta'ala melalui para hamba-hambanya yang mulia dan telah disucikan sesuci-sucinya. Sehingga dengan mengikuti dan menapaki jejak-jejak telapak kaki mereka, sudah dapat dipastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Dan seandainya ada orang mengatakan kepada kita bahwa Syiah saat ini tidak benar, maka kita katakan kepada mereka, jika tiada kebenaran yang mutlak di alam ini, maka penciptaan seluruh makhluk akan sia-sia. Maka harus ada suatu kebenaran harus ada suatu jalan yang tidak mungkin bercampur dengan kegelapan, cahaya yang tidak pernah dikotori oleh kezaliman, serta keadilan yang tidak pernah terciprati oleh kegelapan. Dan itu tentu adalah khat, sirah, jalan, dan sabil yang telah ditetapkan Allah Ta'ala melalui para imam-imam maksum alaihimussalam. InsyaAllah antum semua sebagai manusia-manusia ilahi, insan-insan ilahi, sahibun nafsi, yani pemilik nafas-nafas ilahi, dapat menapaki jalan-jalan ini, dan sudi kiranya juga mendoakan kami ini dan memohonkan kepada Ilahi Rabbi, semoga kami ini yang masih jauh dari harapan yang semestinya diberikan kunci, sekalipun hidayah sudah diberikan, namun terkadang kunci itu sulit untuk digerakkan. Semoga dengan doa-doa antum kunci itu dapat terbuka dan mampu menggerakkan iradah dan ikhtiar yang semestinya setiap insan sampai ke derajat. Sebagaimana dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, yakni illa liya'rif, kecuali untuk mema'rifat. Dan kunci dari tangga-tangga yang telah saya sampaikan tadi adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, di mana semakin ma'rifat itu meningkat, maka jalan akan semakin singkat, insyaallah ta'ala. Kita masuk hikmah yang ke-31. Wa su'ila anil iman faqala al-imanu ala arba'i da'aim ala sabri wal yaqini wal adli wal jahud was sabru minhu ala arba'i syu'ab ala syauqi was syafaqi wa zuhdi wat tarakku
Faman ishtaqa ilal jannah ala anish syahawat wa man ashfaqa minan nar ijtanabal mahrumat ijtanabal muharramat wa man zahida fid dunya istahona bil musibati wa man irtaghabal mauta sara'a ilal khairat. Di dalam hikmah yang ke-31 ini, Amirul Mukminin Ali alaihissalam ditanya oleh seseorang mengenai beberapa hal. Ditanya tentang iman. Ditanya, apa itu iman ya Amirul Mukminin? Imam Ali alaihissalam mengatakan, iman itu berdiri di atas 4 pilar. Sebagaimana rumah atau tenda, maka tiang penyangga itu merupakan kunci utama dan rukun dasar sehingga rumah kita atau tenda kita tidak runtuh. Semakin tiang penyangga kita kuat dan semakin tiang penyangga itu kokoh, maka rintangan apapun yang datang menghadap seperti angin atau goncangan, maka rumah kita maupun tenda kita akan tetap berdiri tegak dan mampu bertahan di atas setiap goncangan dan rintangan tersebut. Namun apabila tiang penyangga kita rapuh, maka dengan sedikit hentakan dari angin, sekalipun angin sepoi-sepoi dari arah timur misalnya, maka hal itu akan merobohkan rumah dan akan merobohkan tenda kita. Maka dikatakan al-imanu ala arba'i da'aim. Iman itu berdiri di atas 4 pilar. Di mana kalau seandainya pilar ini kuat, pilar ini kokoh, yang penyangga ini kokoh, maka rumah kita dan tenda kita akan bertahan dalam setiap hantaman, rintangan, dan goncangan yang menantang. Rumah tadi yakni iman. Iman itu tadi kita misalkan seperti rumah maupun tenda. Nah, apa 4 pilar yang akan menyangga iman sehingga iman kita tetap kokoh dan tidak tergoncang? Dikatakan ala sabri wal yaqini wal adli wal jihad. Kesabaran, keyakinan, keadilan, dan jihad. Berarti ada 4 fondasi utama tiang penyangga dalam keimanan. Begitu juga nanti di pembahasan berikutnya, mungkin 2 atau 3 pertemuan berikutnya, dikatakan kekufuran juga berdiri di atas 4 pilar. Lalu berikutnya, keraguan juga berdiri di atas 4 pilar. Sehingga masing-masing baik iman maupun kekafiran, kekufuran, serta keraguan, masing-masingnya berdiri di atas. Nah, 4 pilar dan 4 penyangga iman ini, yaitu kesabaran, keyakinan, keadilan, dan jihad ini, masing-masingnya memiliki tiang-tiang penyangga lainnya. Jadi kalau dianalogikan seperti kalau yang pernah belajar matematika ada namanya bilangan Fibonacci. Fibonacci itu yakni 1, lalu 1, 2, 1, lalu 1, 3, 3, 1. Nah, itu namanya bilangan Fibonacci. Atau piramida deh, lihat piramida yang gampangnya. Piramida 1 titik di atas. Lalu piramida itu nanti dari 1 titik di atas itu akan
ditopang oleh 4 sudut persegi di bawahnya. Nah, 4 sudut persegi ini, 4 titik persegi di bawahnya ini, itu adalah dalam analogi kita itu adalah kesabaran, keyakinan, keadilan maupun jihad. Nah, masing-masing 4 titik penyangga ini juga ditopang oleh 4 kaki yang lain. Jadi dia penyangga, tetapi dia masih ditopang. Dimana kalau topangannya dan penyangganya kuat, maka si keadilan, si jihad, si kesabaran, dan si keyakinan ini juga akan kokoh. Lalu apa itu? 4 penyangga dari kesabaran. Dikatakan wasabru minha ala arba'i syu'ab. Kesabaran itu juga berdiri di atas 4 cabang. Yang pertama ala syauq, yang kedua wasyafaq, yang ketiga wazuhdi, yang keempat watarakkubi. Yang pertama itu syauq. Syauq yakni rasa cinta yang kuat, rasa cinta yang mendalam, itu disebut dengan syauq. Sebelumnya telah pernah dibahas, disampaikan perbedaan antara syauq dan mahabbah. Syauq ini memiliki satu ciri khas, di mana syauq itu selalu disifati terhadap sebuah kekurangan. Contoh misalnya, saat ini antum pengen banget, yakni betul-betul pengen banget makan bakso. Saat ini antum betul-betul pengen banget makan bakso. Berarti kan saat ini baksonya belum ada, yakni saat ini antum belum makan baksonya. Nah, karena saat ini antum belum makan baksonya, sehingga antum pengen banget makan bakso itu. Yakni mau mendapatkan bakso tersebut. Nah, ini disebut syauq. Sehingga syauq itu ciri khasnya syauq, yakni adanya kekurangan, adanya kehilangan di sisi kita sehingga kita berharap hal itu. Dan karenanya Tuhan itu tidak bisa disifati dengan syauq, yakni Tuhan tidak memiliki syauq. Kenapa? Karena Tuhan Maha Wajibul Wujud, Tuhan Maha Sempurna. Tak ada satupun di sisi Tuhan ruang kosong dan ruang hampa, dan tak ada satupun sisi kekurangan sehingga dia membutuhkan. Karena Tuhan Wajibul Wujud, wa huwa somad. Somad yakni lingkaran penuh, tiada satu ruang pun yang kosong, maka tiada celah untuk dia merasa kekurangan, sehingga akan membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk masuk dan memenuhi kekosongan itu. Enggak. Tuhan sudah penuh. Tuhan tak berhingga, yakni apa? Yakni Tuhan sudah penuh. Qul huwa Allahu ahad. Ahad bukan bermakna satu. Bukan satu dalam bilangan, bukan. Namun satu dalam keseluruhan. Yakni satu lingkaran itu memenuhinya, nah itu disebut ahad. Allahu somad, yakni penuh. Somad itu yakni penuh dan tiada ruang kosong lagi. Nah, ketika Tuhan seperti ini, maka tidak ada rasa kekurangan. Tidak ada lagi sisi kehampaan. Dengan karenanya, maka syauq itu tidak berlaku begitu. Maka syauq ini diperuntukkan, disifatkan kepada makhluk. Maka ini syauq. Jadi, kalau orang mau bersabar, maka dia harus punya rasa cinta. Tapi cinta terhadap apa nanti? Ini dia harus memiliki rasa cinta yang kuat. Syauq. Syauq terhadap apa nanti? Ini cinta terhadap apa? Nah, itu nanti pelan. Yang kedua, asyafaqi. Ini rasa takut. Dia harus memiliki rasa cinta yang kuat. Di samping itu pula dia harus memiliki rasa takut. Takut terhadap apa? Nanti akan. Yang ketiga, wazuhdi. Dan juga kezuhudan. Zuhud maksudnya apa? Zuhud yakni tidak terikat terhadap sesuatu, itu disebut dengan zuhud. Zuhud yakni melepaskan belenggu terhadap jeratan dan ikatan duniawi. Ini disebut zuhud. Yakni kita menolak menjadi budak dunia, ini disebut. Yang keempat, watarakkubi. Nah, sekarang dikatakan
katakan tadi yang pertama, sabar itu berdiri di atas rasa cinta, syukur. Rasa cinta terhadap apa? Amirul Mukminin Imam Ali Al-Salam mengatakan faminashtoka ilal jannah halo anisyahawah. Barang siapa yang memiliki kecintaan yang besar terhadap surga, arti rasa cinta tadi maksudnya cinta apa? Ini cinta terhadap surga. Barang siapa yang memiliki cinta yang kuat terhadap surga, salo anil syahwat. Yani dia harus melepaskan dan dia harus membebaskan dirinya dari syahwat. Syahwat ini apa? Syahwat dari kata syah. Ishtiha dalam bahasa Arab itu ishtiha, yani ketika kita merasa benar-benar lapar dan betul-betul pengen makan itu disebut ishtiha. Misalnya dikatakan ishtaha itu, yani aku betul-betul lapar dan pengen makan itu disebut betul-betul pengen makan, itu disebut ishtiha. Syahwat satu suku kata dengan ishtiha. Yani apa syahwat? Syahwat yani kecintaan yang mendalam terhadap urusan-urusan dunia, itu syahwat. Urusan harta, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan perniagaan, urusan rumah baru, urusan mobil baru, urusan ganti HP, urusan mau membangun perusahaan, urusan mau membangun kios, kedai, dan segala macam. Ini semua syahwat duniawi. Amirul Mukminin Imam Ali Al-Salam mengatakan salo anisyahawat. Yani membebaskan dirinya dari belenggu syahwat. Tidak dikatakan jangan mengejar dunia. Amirul Mukminin tidak mengatakan jauhi dunia Anda. Dunia tidak dijauhin. Yang dikatakan salo, yani kamu jangan terikat dengan dunia. Kamu jangan menjadi budaknya dunia. Melainkan dunia ini harus kita manfaatkan dan kita pergunakan dalam khidmat kepada urusan-urusan ilahiyah. Karena ketika kita menjadi hamba dunia, khusrat dunia wal akhirah. Ini ketika orang menjadi hamba dunia, maka celakalah dunia dan akhirat. Kenapa celaka dunia dan akhirat? Ketika seseorang menjadi hamba dunia, maka tak pernah puas jalan. Amirul Mukminin Imam Ali Alaihissalam mengatakan dua hal yang manusia tidak akan pernah puas. Yang pertama ilmu, yang kedua dunia, harta. Ilmu orang tidak puas, bagus. Kenapa? Karena akan menambah ma'rifat kepada dirinya, akan membuat dia semakin arif, semakin alim, semakin faqih, dan akan membuka hijab-hijab kasyafnya. Namun harta, dunia semakin dikejar, semakin kita sebagai anjing peliharaannya. Seakan-akan dunia itu adalah tuan kita dan kita sebagai anjing peliharaannya. Yang kita selalu dilemparkan tulang demi tulang. Antum lihat ketika misalnya anjing peliharaan berjarak 100 meter, bagaimana caranya tuan sehingga anjing itu selalu mengikutinya? Selalu dilempar tulang. Ayo, sini ikut. Ayo, sini ikut. Ayo, sini. Dunia juga akan menjadikan kita seperti itu. Hari ini dapat 100.000, besok dapat 200.000, besok 300.000, besoknya rugi 500.000. Semakin bersemangat untuk menutupi kerugian yang 500.000, kejar lagi, terus seperti anjing pelihara. Yang kita terus dilempari oleh tulang belulang untuk tetap mengekor dengan dunia. Maka jalan keluarnya adalah memutus keterikatan dan penghambaan kita terhadap dunia. Yakni jadikan dunia ini sebagai sarana kita, bukan sebagai tuan kita. Jadikan dunia ini sebagai kendaraan kita. Jadikan dunia ini sebagai material dan perangkat-perangkat kerja kita untuk menapaki jalan-jalan dan pintu-pintu yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh para hujatullah, para aimatul huda. Jangan sampai justru sebaliknya, para aimatul huda,
para aimah maksum itu kita taruh di samping kita taruh di mana, misalnya di urutan yang ke-1000, dunia kita jadikan sebagai patokan awal kita dan kita jadikan sebagai panutan dalam hidup kita. Dengan demikian akhirnya kita akan celaka di dunia dan akhirat. Yang kedua, syafaq, yakni takut terhadap apa? Dikatakan wa man asfaqa minan nar ijtadabal muharramat. Seseorang yang takut terhadap api neraka, seorang yang takut dari api neraka, maka dia harus menjauhi segala hal-hal yang haram. Yani kalau mau jauh dari neraka ya jangan masuk ke dunia yang haram. Karena haram itu, hal-hal yang telah diharamkan itu melazimkan siksa. Hal-hal yang telah diharamkan melazimkan azab. Hal-hal yang telah diharamkan melazimkan api neraka. Untuk jauh dari api neraka, ya kita menjauhi hal-hal yang telah diharamkan. Makan harta anak yatim haram, mengambil hak orang lain haram, korupsi haram, mengganggu ketentraman saudara mukmin haram, jauh. Membuat rasa takut bagi saudara mukmin haram, jauh. Itu hal-hal yang telah diharamkan, maka harus dijauh. Yang ketiga, wa man zahida fid dunya istahana fil musibah. Tadi zahidah, apa zuhud tadi kita katakan? Zuhud itu yakni orang yang tidak terbelenggu dan tidak terikat pada dunia. Dikatakan wa man zahida fid dunya. Siapa saja yang zuhud di dunianya, yakni dia tidak terikat dengan duniawi ini, istahana bil musibah. Maka musibah itu akan mudah baginya. Musibah itu akan ringan. Musibah itu akan ringan. Suatu ketika kita berniaga, kita berdagang, berproyek misalnya, tiba-tiba banjir datang misalnya. Banjir datang, terus toko kita atau rumah kita atau proyek kita habis dilanda banjir. Kita tidak akan gila. Kita tidak akan gila. Kita akan tenang menghadapi. Kita mengatakan ini bukan hal yang besar. Apa hal yang besar? Hal yang besar itu kalau saya kehilangan keimananku, ini yang besar. Tapi kalau cuma rumah yang ludes di bawah banjir, itu bukan hal yang besar. Atau kita lagi anak-anak tidur, besok pagi keluar rumah, mobil saya hilang, motor saya hilang, itu bukan hal yang besar. Lalu apa yang besar? Hal yang besar kalau saya kehilangan keimanan terhadap Allah Ta'ala, Rasulnya, dan wasiknya. Hal yang besar ketika saya berkhianat kepada para Aimatul Huda alaihi. Nah, ini hal yang besar. Jadi kita harus mampu membedakan mana hal yang penting, yang besar, yang utama dalam hidup, dan mana hal-hal yang kerikilan istilahnya atau serpihan-serpihan dalam hidup. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti itu kita jadikan hal yang besar. Besok-besok HP hilang misalnya, terus nyalahin Tuhan, gila, berputus asa, masuk Kristen. Tidak. Tuh, kita telah gagal dalam memilah mana yang serpih dan mana yang asli. Wa man irtaqabal mauta sara'a ilal khair. Dan siapa saja yang menunggu mautnya, maka dia akan bergegas dalam kebaikan. Di hikmah yang sebelumnya kita sudah membahas. Katakan bahwa manusia itu dia berjalan ke depan, sedangkan wal mautu, si maut itu kad akbalah, dia sedang menunggu kita. Si maut sedang menunggu kita di depan, lalu dikatakan apa? Begitu cepatnya pertemuan dengan kematian. Nah, di hadis yang ini Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan, jangan maut yang menunggu kalian, tapi kalian yang menunggu maut. Jangan kita lalai, yakni kita mengejar seluruh isi dunia ini, tidak. Tetapi kita tahu bahwa di depan itu nanti akan ada pos pertama. Yaitu apa pos pertama? Yaitu kematian. Nah, kita menunggu itu, maksudnya kita menunggu itu bukan berarti kita diam saja nunggu mautnya datang nyusul, tidak. Kita tetap akan berjalan ke sana. Kita tetap akan menemui si maut itu. Tetapi yang dimaksud menunggu, yakni kita menunggu perjumpaannya, bukan menunggu kedatangannya.
Kalau maut menunggu kedatangan kita. Nah, tetapi kita menunggu perjumpaan dengan maut. Kenapa? Karena di hadis yang sebelumnya dikatakan begitu cepatnya perjumpaan dengan maut. Nah, kita menunggunya. Ketika kita menunggu perjumpaan dengan maut, maka kita akan bergegas pada kebaikan. Kenapa? Karena begitu maut datang, kita mau sholawat sudah tidak bisa lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mau sholawat sudah tidak bisa lagi. Kita mau ngasih orang sudah tidak bisa lagi. Kita mau nyumbang orang sudah tidak bisa lagi. Saatnya, kalau saat ini kita mampu, saat ini kita ada, dan ada niat untuk membantu orang, nah itu wahyu dari Tuhan. Itu ilham dari Tuhan. Dan ketika ada niat baik, yakinlah bahwa itu percikan cahaya dari Nurul Anwar. Percikan cahaya dari ilah. Dan jangan ditunggu. Jangan entar deh, nanti deh, kapan-kapan, sejam, 2 jam, 3 jam. Jangan ditunggu. Sebelumnya kita telah membahas. Dikatakan apa? Fantahizu furasal khair. Kesempatan begitu cepat ditangkap. Kenapa? Karena dia tamurru marasahab. Kesempatan itu dia bergegas seperti bergegasnya awan. Lari begitu saja. Harus cepat ditangkap. Begitu ada niat baik, mau nyumbang, mau sedekah, mau ngasih makan anak yatim yang mukmin, mau baca sholawat, mau sholawat 1400 kali, mau sholawat 14 kali, 140 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum, maka cepat dilaksanakan. Jangan nunggu nanti sejam, semenit, 2 menit, 3 menit, lari. Dia akan lari. Dan ketika lari dan ajal telah sampai, kita tidak akan bisa kembali lagi dan mengatakan berikan waktu sedetik saja hanya untuk mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.